Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ilahat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hormati Bapak. Kita membahas dari kitab Fathul Bari, melanjutkan tentang iman, ya. Tentang takwa, ya. Yang kita bahas adalah tentang takwa. Apa itu takwa? Ibnu Umar berkata, al-muradu bit taqwa wiqayatun nafsi anisirki wal a'mali sayyi'ah wal muwadhabah alal a'mali sholihah. Takwa adalah wiqayatun nafsi, pelindung diri. Pelindung diri. Takwa adalah pelindung diri. Anis sirki, pelindung diri dari syirik. Dari syirik. Wal a'malis sayyi'ah, pelindung diri dari syirik dan amal-amal buruk. Amal-amal buruk. Wal muwadhabatu alal a'mali sholihah, wal muwadhabah, dan tekun untuk menjalankan amal-amal kebaikan. Ya, kita ulang ya. Apa takwa itu? Menurut Ibnu Umar, at-taqwa adalah wiqayatun nafsi anisyirki wal a'malis sayyi'ah wal muwadhabatu alal a'malis sholihah, ya. Al muradu bit taqwa wiqayatun nafsi anisyirki wal a'malis sayyi'ah. Takwa adalah wiqayatun nafsi. Wiqayah itu pelindung diri. Sehingga orang itu kalau disebut takwa sama dengan orang yang berpelindung. Seperti pagi ini, ada yang merasa dingin. Ya, Ibrahim nggak pakai jaket, nggak dingin, tidak dingin. Dingin kan? Ya. Punya jaket? Ya. Betah ini karena agak gemuk ya. Yang berjaket itu adalah berarti yang melindungi dirinya dari dingin. Kalau malam yang berselimut berarti melindungi dirinya dari dingin. Termasuk juga dari nyamuk. Ya. Tapi di sini nggak ada nyamuk.
Pernah ada tapi ya kadang-kadang ya. Tapi seringnya nggak ada nyamuk di terawas. Jadi wikoyah itu adalah pelindung. Wikoyatun nafsi, pelindung diri. Sehingga kalau disebut sebagai orang yang mutakin, orang yang bertakwa, artinya orang yang berpelindung. Nah, orang yang bertakwa itu dia tidak akan kesentuh api. Api apa? Neraka. Dia tidak akan disentuh api neraka karena nggak bisa tembus. Api neraka itu nggak bisa menyentuh orang yang berpelindung. Berarti dia memang nggak di neraka berarti. Di mana? Di mana? Surga. Dia di surga. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya kaitannya antara takwa itu dengan amal-amal badan, amal-amal dari seluruh anggota badan kita. Kaki punya amal, tangan punya amal, mulut punya amal, seluruh anggota tubuh kita ini mempunyai amal. Dan seluruh tubuh kita itu mempunyai hak untuk melindungi tubuh kita secara bersama-sama. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kesalahan lisan, fitnah kemana-mana. Hanya sepotong lidah ini dan seluruh alat bicaranya. Kan kalau bicara kan butuh lidah, butuh gigi, ya. Ya, seluruh apa yang ada di dalam lisan kita ini hanya karena kemudian selalu menyebarkan fitnah, maka dia tidak melindungi seluruh tubuhnya dari api neraka. Ya. Atau karena tangannya ini kemudian menzalimi yang lain, membunuh yang lain dengan menggunakan tangan, maka karena kejahatan tangan ini dia kemudian tidak bisa menyelamatkan seluruh tubuhnya. Sementara seluruh bagian tubuh kita itu dikendalikan oleh akal, dikendalikan oleh otak kita, oleh akal kita. Sehingga kalau kemudian akal kita itu tidak dipenuhi dengan diprogram dengan Quran dan Sunnah, maka pasti anggota tubuh kita ini akan belarah. Ngerti belarah enggak? Nggak jelas arahnya. Karena yang nyetir seluruh anggota badan kita itu adalah akal kita. Itu yang nyetir anggota tubuh kita adalah akal kita. Paham? Hafiz paham? Jadi yang menyetir tubuh kita apa? Akal. Tangan kita jadi baik karena akal kita baik. Kaki kita jadi baik karena akal kita baik. Mulut kita jadi baik karena mulut kita baik. Dan untuk menjadi baik itu akal ini harus diberikan program. Diprogram dengan apa? Dengan apa, Abi? Dengan kebaikan apa? Dari mana yang memprogram akal kita siapa? Manusia apa Tuhan? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Otak yang kita miliki ini harus diprogram dengan program Al-Khaliq. Itu baru kena itu. Baru klik begitu. Seperti kalau kamu punya komputer diprogram dengan program yang lain karena nggak nyambung. Karena pabriknya beda. Betul enggak? Nggak nyambung. Program tahun berapa dimasukkan pada tahun yang lain itu nggak nyambung. Nggak bisa ketemu itunya, mau membuka sesuatu nggak bisa. Karena belum diprogram. Ya. Seperti apa minta ke Mbak Tia, belikan ini dari mana? TikTok.
Ternyata di Mesir nggak ada TikTok, nggak ada program itu, nggak nyambung. Mau digini kan nggak bisa. Nah, seperti akal kita, otak kita itu diprogram. Programnya itu dengan Quran dan Sunnah. Kalau programnya dengan Quran dan Sunnah, maka semuanya langsung nyambung, klik, 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 begitu. Nggak ada perbedaan. Coba, Arif, subuh berapa rakaat? Tamam, subuh berapa rakaat? Pian, subuh berapa rakaat? Arif dari mana asalnya? Mojokerto. Tamam, Sidoarjo, Pasuruan. Dari tempatnya berbeda, satu pertanyaan jawabannya sama. Kenapa? Karena otak kita sudah diprogram dengan Quran dan Sunnah bahwasanya subuh itu 2 rakaat. Lalu dijalankan. Nggak ada perbedaan, nggak ada perdebatan. Betul? Karena yang memprogram tubuh kita, yang memprogram otak kita itu adalah Allah, maka dunia ini akan mengalami kedamaian, nggak ada pertengkaran. Yang bertengkar itu nanti antara orang muslim dengan orang kafir, antara orang muslim dengan orang munafik. Atau orang kafir dengan kafir, munafik dengan munafik. Tapi antara orang muslim dengan muslim nggak akan bertengkar. Kenapa? Karena programnya sama. Tidak ada apa namanya hal-hal yang kalau di komputer itu yang mengganggu namanya apa itu? Penyakit itu. Virus, tidak ada virus. Paham ya? Jadi itulah kemudian kalau kemudian kita ingin satu program dengan Nabi Muhammad, satu program dengan Nabi Muhammad, di mana Allah Al-Khaliq itu memprogram diri kita itu produknya itu dalam tanda petik ya, yaitu dengan Quran dan Sunnah sama dengan Nabi Muhammad, maka kita akan bersama-sama dengan beliau nanti di akhirat. Paham? Tapi kalau kita banyak dikasih virus dengan virus pemahaman selain daripada Quran dan Sunnah, pasti nanti otak kita nggak beres. Kenapa? Karena digerogoti oleh virus, yaitu yang bukan dari Allah, yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Saya. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang berpelindung. Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpelindung. Para sahabat adalah orang yang berpelindung. Ya. Para ulama selanjutnya yang mengikuti Nabi Muhammad itu juga orang yang berpelindung. Paham? Jadi ini tidak main-main. Tidak main-main. Kalau kemudian kalian itu ya mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka itu orang tua kalian sedang menyiapkan kalian sebagai anak yang soleh untuk berpelindung di akhirat, apalagi di dunia. Paham? Alia paham? Ya. Ibrahim paham? Saya ulang. Ya. Saya ulang ya. Ibrahim. Kalau ada panas matahari, itu kita pakai pelindung apa? Supaya nggak kepanasan. Payung atau topi? Kalau laki-laki biasanya pakai topi apa pakai payung? Topi. Kalau perempuan yang cantik biasanya pakai apa? Payung. Supaya kulitnya tidak apa? Tidak hitam. Tidak hitam apa tidak kebakar? Ayo. Supaya kulitnya tidak hitam apa kulitnya tidak kebakar? Kalau kulitnya sudah hitam ya nggak bisa. Ya, jadi supaya tidak terbakar. Tidak terbakar dengan matahari, maka dia pakai apa namanya? Payung.
supaya nggak pakai payung terus, pakai apa biasanya? Sunscreen. Karena orang Indonesia itu ingin kulitnya putih apa hitam? Ya, cerah ya, ya. Ingin kulitnya berwarna cerah. Padahal di Eropa itu mereka untuk supaya kulitnya menjadi gelap, lebih gelap, itu mereka harus berjemur dari pagi, kemudian istirahat, siang jemur lagi, istirahat, sore jemur lagi. Selama sepekan, satu keluarga itu sampai menghabiskan 60 juta euro. Kalau di Indonesia kan euro, 60 juta supaya kulitnya menjadi lebih gelap. Supaya kulitnya menjadi gelap itu butuh 60 juta dirupiahkan. Satu pekan satu keluarga itu kalau sudah kulitnya kemudian hitam, gelap, itu mereka pulang itu gaya sudah dianggap orang kaya. Kenapa? Untuk menggelapkan tubuh itu butuh apa namanya? Rekreasi, butuh berjemur. Kamu butuh berjemur enggak supaya gelap? Enggak, artinya kamu ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kulit yang kosong. Kulit yang apa? Kulit yang gelap. Kulit yang gelap itu etnik apa namanya itu? Iya, kulitnya orang Asia itu luar biasa. Jadi kamu itu ganteng. Kalau di sini jelek itu kalau di Turki kamu ganteng. Makanya kamu nanti sama orang Turki saja biar kelihatan ganteng. Ya. Yang namanya orang Mesir itu suka hidung yang flat. Flat itu basic nose, basic. Artinya hidungnya nggak terlalu panjang. Kenapa? Ternyata lucu ceritanya. Kenapa? Orang Muslimah Mesir senang lihat orang Indonesia kalau betulkan apa namanya kodong itulah, kodong begini. Nah ini kodongnya langsung jadi ini. Lah orang Mesir begini sampai sampai hidungnya. Jadi dia itu suka dengan orang Indonesia karena gara-gara kalau membetulkan kodongnya cukup disebul, gini. Lah orang Mesir nggak bisa, kenapa? Karena kehambat sama hidungnya. Kamu bersyukur punya hidung yang minimalis itu. Ngerti enggak? Nah dia melihat orang Indonesia itu lucu. Sebab kalau orang Indonesia itu sedang bercermin, hidungnya sering dipijat-pijat supaya menjadi mancung, begini-gini kan. Padahal nggak bisa mancung itu hidungnya. Sudah dari sononya begitu. Paham? Kembali. Jadi kalau kemudian orang itu kepanasan, sebagai laki-laki pakai apa? Topi. Maka namanya anak yang berpelindung dari panas matahari. Sekarang kalau di neraka, Ibrahim, kalau di neraka, bagaimana agar tidak disentuh api? Apa pelindungnya? Takwa. Apa pelindungnya? Takwa. Paham ya? Paham ya? Pokoknya kalau Ibrahim paham, semuanya paham. Ya, Rifda paham ya? Bajumu itu pelindung bagi kamu. Bajumu itu. Panu-panu nggak kelihatan gara-gara kamu pakai baju. Kalau kamu buka baju, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera di ini mau. Tapi di sini nggak ada santri yang berpanu. Betul enggak? Kalau kamu berpanu, nanti itu bukan santri itu namanya, karena nggak tahu hadus berarti. Iya. Paham ya? Jadi siapa yang ingin berpelindung dari api neraka, maka dia harus mempunyai bekal yaitu takwa. Wiqayatun nafsi dari perbuatan syirik. Tahu syirik enggak?
menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, itu namanya menyekutukan Allah. Kemudian adalah serta amal-amal buruk, tidak menjalankan amal-amal buruk. Orang yang bertakwa itu akan kesulitan berbuat amal buruk. Mau nggak sholat, nggak berani. Kamu berani nggak sholat subuh? Takut apa? Zaidan, berani nggak sholat subuh? Takut sama siapa? Nggak ada umimu, nggak ada abimu, nggak ada abah, kamu sendirian. Kesempatan, nggak ada siapa-siapa. Kamu sholat subuh apa nggak sholat subuh? Tetap sholat. Kenapa? Karena diperintahkan Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Yang menciptakan Al-Khaliq. Karena kamu makhluk, maka kamu punya kewajiban menyembah kepada Khaliq. Betul kan? Jadi yang memerintahkan kalian yaitu Allah, yang melarang kalian juga Allah, lalu itu kamu lakukan tanpa pengawasan abah, tanpa pengawasan umi, tanpa pengawasan abimu sama umimu di rumah, maka itulah takwa. Nggak berani melakukan maksiat karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takwa. Tapi ini tidak sekedar masalah sholat saja, termasuk juga masalah yang lain. Paham ya? Mau nyuri nggak berani, mau bohong nggak berani, mau berzina nggak berani, mau mendekati zina nggak berani, mau pacaran nggak berani. Pacaran itu boleh enggak? Kenapa? Karena mendekati zina. Nggak boleh. Akhirnya kemudian takut. Ada orang yang mengatakan, saya alhamdulillah ada seorang mahasiswi yang cakep, cantik, pointer, kemudian dia mengatakan, saya terinspirasi dengan guru saya, gurunya perempuan. Saya terinspirasi dengan guru saya, dan setelah dia menikah, suami saya tidak pernah gonceng perempuan kecuali ibunya. Dan saya bangga, kenapa? Karena suami saya hanya gonceng saya sama gonceng ibunya, gonceng motor. Ya. Kamu sebagai perempuan, misalnya kamu dapat suami, lalu kamu tanya, Mas sampai pernah gonceng sapa? Wong wedok, situk sing tak pernah gonceng sapa? Ibuku. Berarti saya yang kedua, iya. Seneng enggak kira-kira? Seneng enggak? Tapi kalau siapa sih pernah kamu gonceng? Ya koncoku sak kelas pernah tak gonceng kabeh. Si Romlah, si siapa? Putri, si Angel, si Sally, ya, si Micin dan sebagainya ya, dikewonceng kabeh. Berarti semua pernah gonceng. Ya lupa saking banyaknya. Senang enggak kira-kira kamu seperti itu? Atau kamu kebalikannya, yang perempuan, yang laki-laki punya istri. Nah, gitu. Biasanya kalau manggil istrinya itu apa biasanya itu? Apa? Ya, baby gitu ya. Bukan babi loh ya. Baby, ya. Kamu pernah digonceng siapa? Oh, saya sudah pernah digonceng sama Ubed, pernah digonceng sama Taki, pernah digonceng sama Disi. Pokoknya siapa yang pernah, pokoknya yang ada motor ya, pokoknya saya mau saja digonceng sama siapa-siapa. Kalau diajak makan, ya pernah diajak makan sama Zaki, sama Us. Pokoknya yang punya duit yang nggak apa-apa ngajak saya. Enggak kira-kira seperti begitu.
Karena berarti dia itu plat kuning berarti. Nanti plat kuning enggak? Milik umum. Seperti mobil yang plat kuning itu semua orang boleh masuk ke mobil itu. Seneng kamu dapat mobil plat umum. Berarti dia tidak terjaga. Betul. Jadi itu kemudian bahayanya zina di situ merupakan perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dilakukan. Kemudian wal muwadzaba, tekun untuk beramal kebaikan. Itu adalah karakter orang yang bertakwa, adalah tekun untuk beramal kebaikan. Tekun itu apa? Rajin. Rajin itu apa? Konsisten. Bahasa Jawanya apa? Apa? Sregep, akas, trengginas, cekatan. Bukan kalau makan aja trengginas, ono sego langsung aku gak uman. Iki bagianku. Nah. So biasa ya. Nah, ya. Tapi dengan amal kebaikan itu harus sregep. Ya. Jadi dengan amal kebaikan harus sregep, harus tekun. Itu namanya takwa. Kalau kemudian kebaikan itu males saja, ya, hal-hal yang baik itu males, itu berarti kamu bisa mengukur, aku itu termasuk orang yang punya pelindung apa enggak ya? Kalau dengan amal kebaikan itu kamu males, maka kamu itu tipis pelindungnya. Atau dikhawatirkan enggak ada. Ya. Kayak orang pakai baju tapi bajunya sudah bolong-bolong, sudah tipis itu. Jadi enggak ngaruh, dapat suhu dari luar itu enggak berpengaruh. Maka kamu mempertebal takwa itu sama dengan mempertebal pelindung, mempertebal pelindung. Dan alhamdulillah kita dari pagi sudah apa? Bangun, apa yang kamu pikirkan bangun? Seret bangun begini, apa yang kamu pikirkan? Hah? Apa? Kamu bangun melek, itu yang kamu pikirkan pertama kali apa? Surga, mosok, wah swarga, turu mana kamu di swarga? Apa coba? Zaki tadi yang membangunkan siapa? Zidan. Terus kamu setelah bangun Zidan, kamu apa yang kamu pikirkan? Mandi, apa nyapu-nyapu, apa dulian layangan, langsung ke kamar mandi. Untuk mempersiapkan apa ke kamar mandi? Apa? Ya tentu ke kamar mandi untuk rutinitas, upacara suci, ya, mengeluarkan seluruh racun yang ada di tubuh. Setelah selesai langsung apa? Wudu. Karena mandinya nanti. Kalau langsung mandi, waktunya habis. Ya. Kita bergiliran. Tapi itu kan rangkaian dari ke kamar kecil, wudu, pakai baju, itu kan rangkaian dari ibadah qiyamul lail. Betul ya? Kamu sudah tahu maksudnya. Kalau kemudian diparani masjid, dan itu yang dimaksud adalah ndang sholat, bukan ndang masak. Lapo mas? Lapo gugah-gugah? Tanya begitu ndak? Nanti kalau kamu tanya lagi, lapo mas gugah-gugah aku jetur. Ya kamu langsung dijonjol, dilempar ke sini. Wong sudah tahu kok kalau jam sekian harus bangun. Betul ndak? Nah, atau kamu pura-pura, Abi pura-pura, pas tidur, Bi bangun. Kenapa? Gitu. Cek aku ndak? Ada yang masih bertanya? Hah? Abi masih bertanya?
Enggak, sudah tahu maksudnya. Hah? Apalagi meso ya. Ya. Kalau meso yang lainnya dengar ke takbir semuanya. Ya. Enggak mungkin lah meso. Ya paham ya? Yang putri kan juga begitu. Ketika dibangunkan jam sekian itu sudah tahu maksudnya. Segera ambil air wudhu, sebelum wudhu berarti sikatan, sikat gigi dan seterusnya. Buang air kecil dan seterusnya. Ya, gak terus dulinan nang jero kamar mandi. Dulinan odol ditekek nang apa jenenge? Cermin diginikan ditulis-tulis namanya. Ya, nggak begitu. Odol entek dipakai gak dikasih sikatan. Ya, untune sik kuning tapi dindingnya yang putih. Nah, dibaca bahwasanya odol itu adalah alat untuk pasta gigi, bukan pasta dinding, bukan pasta keramik. Paham? Odol itu entek tiba digawe nyikati keramik ya. Tapi untungnya tetap kuning, nggak bisa begitu ya. Iki kok cepet entek ya, odol cepet entek tapi kok gigi ini kok kuning. Ternyata odolnya dipakai untuk bersihkan keramik. Ya. Setelah kamu masuk ke kamar kecil beraroma Pepsodent. Ya. Boleh seperti itu? Boleh? Enggak boleh, itu namanya dolim. Ya. Kamu dolim, kalau kamu sakit gigi itu bahaya loh ya. Sakit gigi ke gusi nanti bisa ke mata itu, bisa kemana-mana ya. Maka sikat gigi itu utama, karena itu akan menghilangkan bakteri-bakteri yang selama semalam itu ada di sela-sela gigi kamu. Ya, bau mulutnya pun juga menjadi tidak tidak ya yang segar ya. Ya, bukan wangi. Kalau wangi nanti pakai minyak nyong-nyong itu bisa wangi. Kemudian berikutnya, ya, hadis Nabi, la yakunu rajulu minal muttaqin, tidaklah seorang laki-laki itu tergolong orang yang bertakwa. Tidaklah seorang laki-laki itu tergolong orang yang bertakwa. Tidaklah seorang laki-laki itu tergolong seorang yang bertakwa hatta yad'amala ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh. Khadaran lima bihi al-ba'su, karena takut hal itu nggak boleh. Ya, seorang laki-laki ya, ya, itu dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh, dia tinggalkan itu ya, karena dia khawatir itu nggak boleh. Itu namanya orang bertakwa. Mancing itu boleh enggak? Boleh enggak? Mancing boleh enggak? Boleh. Lalu mancing enggak boleh, kamu makan apa? Mancing di saat adzan, menjelang adzan Jumat, boleh enggak?
Boleh enggak? Enggak boleh. Harus ditinggalkan mancingnya. Padahal di jam segitu ikan lagi banyak-banyaknya. Kamu nggak ada pesaing. Satu kampung bertakwa semua. Wah, ini rezeki. Mumpung semuanya lagi ke masjid, kamu semakin rajin mancing. Kehalang. Atau kamu mau pergi kemana, ke suatu tempat yang sebenarnya boleh, tapi kemudian kamu khawatir. Saking khawatirnya, hal-hal yang remeh-temeh itu ditinggalkan. Hal-hal yang remeh-temeh itu ditinggalkan karena kamu khawatir itu akan mengarahkan kepada yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itulah yang disebut sebagai takwa. Jadi, orang yang bertakwa itu dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Main game itu boleh enggak? Boleh enggak main game itu? Boleh. Main game itu boleh. Kalau main game dari jam setengah 12 sampai jam 3, boleh enggak? Setengah 12 sampai jam 3? Boleh? Boleh. Kalau dari mulai jam 6 sampai jam 11 boleh? Boleh jam 6 sampai jam 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam kan? Boleh? Boleh. Enggak berdosa. Kalau jam setengah 12 sampai jam 3 kan cuma 3 jam. Kenapa? Dia melanggar waktu zuhur. Sholatnya yang dia langgar. Kalau main game dari mulai jam 7 sampai jam 12 pada hari Ahad tanggal merah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Main game pada jam 7 sampai jam setengah 12 pada hari Senin, di mana waktu itu adalah ada jadwal sekolah, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Kan sama-sama main gamenya. Karena orang Islam itu, orang mutakin itu senantiasa melakukan pertimbangan-pertimbangan. Saya main game ini, apa yang saya tinggalkan? Ternyata yang saya tinggalkan itu murojaah. Berarti kemudian main game yang itu tidak boleh, yang itu sebenarnya boleh, menjadi dia tinggalkan. Wis kalau begitu main gamenya cukup setengah jam saja atau maksimal 1 jam. Enggak apa-apa. Supaya tahu. Kalau Abah sih nggak suka main game dan nggak tahu ini namanya, dan itu nggak pantas masuk wis tuwek ngene dolan game deh ibu. Ya. Nanti kemudian katanya bisa nyari lawan gitu ya. Tiba-tiba lawannya ngasih random apa di terawas, ngasih random tiba-tiba lawannya Haidar. Dia pakai nama samaran, apa kan tidak nama asli. Wah, Haidar nih. Aku ketinggalan apa ini? Main game. Waplok-aplokan di game kan. Wis, apa tak kewaplokin di game. Ya. Iya. Sewenang kemudian ceritalah si Haidar sama Fian. Aku mari main game sama Abah, tak kewaplokin di game. Iya. Tapi Abah nggak ngerti itu lawannya ternyata Haidar. Ya. Itu hal-hal yang mubah kemudian yang tidak pantas dilakukan.
Ya, kalau kamu masih muda, boleh-boleh saja main game. Tapi tahu waktu. Kalau dilarang sama sekali, kalau mau dilarang malah kamu apa namanya? Coba misalnya ini hidangan, ada piring, semuanya itu terbuka, ada 5. Silakan dinikmati. Ini masakan daripada Umi, ini masakannya daripada tante, ini masakannya dari kakak, ya, ini spesial semua. Ini ada rendang, ini ada macam-macam. Yang ini jangan ditutupi, yang ini jangan dibuka. Kira-kira yang jangan dibuka itu kamu buka enggak? Malah penasaran kan? Oh boy ya, itu enggak. Padahal ini enggak enak. Yang enak-enak sudah dibuka semua. Pokoknya yang ini jangan dibuka. Apalagi sambil ini, apa namanya? Silakan semuanya dinikmati. Cuma satu permintaan saya, yang ini jangan dibuka. Gitu. Ternyata justru kamu nunggu apa keluar, apa kira-kira? Itu kamu buka. Great, padahal itu jatah untuk kucing. Ya, yang untuk besok. Nah, karena itu saya uji, sudah saya kasih tanda itunya. Apa namanya? Tutupnya itu sudah saya kasih tanda. Kalau tutupnya berubah, tempatnya mesti sudah dibuka itu. Saya kesini, wah berubah ini. Kemudian kan tidak dimakan, tapi perintahnya kan jangan dibuka ya. Ternyata ada yang buka. Justru larangan itu malah yang dilakukan. Betul enggak? Betul enggak? Justru orang itu lebih suka menjalankan larangan, padahal yang boleh itu banyak, malah dia melakukan yang dilarang. Nah, inilah kemudian seorang yang bertakwa itu senantiasa menjalankan sesuatu yang bermanfaat, sementara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, karena takut yang tidak bermanfaat itu akan mengarah kepada yang bermaksiat. Perjalanan kita hiking, kemana hiking? Penanggungan. Kalau dalam frame orang umum ke Penanggungan itu apa yang disiapkan? Pokoknya yang penting daki, foto-foto, pulang. Dia nggak mikir nanti sholatnya di mana. Ya, tidak ada acara sholat, tidak ada acara, tidak masuk dalam acara. Sampai di sana seneng-seneng percampuran laki-laki perempuan, guyon-guyon, bakar-bakar apa, dimakan bareng, seneng-seneng kemudian pulang. Tapi seorang yang bertakwa, sama-sama kegiatannya yaitu ke puncak Penanggungan, dia apa? Dalam rangka apa? Tadabbur. Oh, seperti ini ya, Allah telah menancapkan gunung dengan kokoh. Seandainya nggak ada gunung ini, maka angin dari arah selatan langsung berhembus natap Surabaya. Iya betul. Laut Jawa Selatan itu luas apa? Laut luas ya, namanya laut lepas, laut luas. Laut tok, air tok di sana. Kalau utaranya Jawa itu laut dalam, artinya setelah Jawa ada laut sedikit, kemudian daratan lagi Kalimantan. Betul ya? Sehingga ombak di utara Jawa relatif kecil, tapi ombak di selatan Jawa itu besar. Apa yang menjadikan ombak itu besar? Angin, betul kan? Angin. Lah angin itu kalau nggak natap gunung itu langsung, kalau daratan ini lurus begini, itu Surabaya itu bisa anginnya keras terus itu. Jadi yang menghalangi angin itu dari mana? 2 gunung itu, gunung apa itu? Welirang, atau tambah lagi gunung
sehingga Jawa itu aman. Jawa bagian utara aman. Paham ya? Lalu kamu berpikir, ya Allah, alhamdulillah, ya, ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah apa yang engkau ciptakan itu sia-sia dan maha suci engkau. Iku sebagai orang muslim, gak kemudian tutuk nang ndukure penanggungan, kemudian selfie dan di atas selfie itu kemudian langsung jatuh. Wassalam sudah. Gak jadi husnul khotimah, malah jadi su'ul khotimah. Jadi berbeda amalannya orang bertakwa sama amalannya orang yang enggak bertakwa, seolah-olah sama tapi berbeda. Nilainya berbeda. Paham ya? Ya. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berpelindung. Orang yang berpelindung namanya orang yang bertakwa. Ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.